Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah struktur data. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep stack atau tentang tumpukan. Sesuai pertemuan pertama waktu tatap muka, yaitu ada materi tentang stack atau tumpukan. Nah, kalau kita lihat di slide itu saya contohkan tumpukan itu seperti tumpukan koin, terus kemudian tumpukan kotak. Nah, kalau kita bicara secara definisi, stack itu adalah secara sederhana, tumpukan bisa diartikan sebagai suatu kumpulan data yang seolah-olah ada data yang diletakkan di atas. Nah, di atas data yang lain. Satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa kita bisa menambah, menyisipkan data, mengambil atau menghapus data lewat ujung yang sama yang disebut sebagai ujung atau atas tumpukan, yaitu top and stack, top of stack. Nah, untuk menjelaskan pengertian di atas, kita ambil contoh sebagai berikut. Misalnya kita mempunyai data dua kotak yang kita tumpuk sehingga kita letakkan kotak di atas kotak yang lain. Jika kemudian tumpukan dua buah kotak kita tambah dengan kotak ketiga, kotak keempat, dan seterusnya, maka kita peroleh sebuah tumpukan yang terdiri dari N. Nah, ini saya contohkan itu secara definisi. Nah, di sini ada tumpukan A, B, C, D. Ini A, B, C, D, terus kemudian dari gambar ini kita bisa mengatakan bahwa kotak B di atas kotak A dan bahwa kotak C di atas kotak B. Gambar di bawah ini hanya menunjukkan bahwa dalam tumpukan kita hanya bisa menambah atau mengambil sebuah kotak lewat ujung, yaitu atas. Jadi teman-teman, kalau lihat di gambar itu A, B, C, D, nggak mungkin saya akan mengambil secara paksa dari B. Itu nggak mungkin, karena stack itu teorinya adalah ambil yang paling ujung dulu. Nah, terus kemudian misalkan saya ambil D, baru setelah itu saya ambil lagi C, terus lagi saya ambil B. Nah, terus lagi saya ambil A. Nah, itu untuk mengambil atau menghapus. Tapi kalau menambahkan berarti saya harus A dulu, terus kemudian B, terus kemudian C, terus kemudian D, dan terakhir. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, lalu bagaimana secara definisi untuk menambahkan? Nah, secara deklarasi, push kita akan operatornya ada push dan pop. Nah, di sini maksimum stacknya atau wadahnya itu adalah 5. Ada 5. Di sini maksimumnya wadahnya ada 5. Nah, isinya ada 5, mulai dari 0. Kita analogikan 0 karena untuk memudahkan array. Nah, isinya 5. Isi kotaknya itu ada 5. Isi datanya itu, tumpukannya itu ada 5. Nah, bagaimana operasinya berjalan? Nah, operasi pada dasarnya di dalam stack itu ada 2, yaitu menambah komponen disebut dengan push. Terus kemudian yang kedua adalah menghapus komponen yang disebut dengan pop. Nah, kita bahas dua-duanya secara konsepnya. Mohon diperhatikan secara seksama. Operasi push adalah menambah elemen ke dalam stack. Berarti kita posisi si kotak itu kosong. Maka ketika nambah itu adalah posisi menambahkan komponen push. Operasi push adalah menambahkan elemen ke dalam stack. Stack S itu adalah wadahnya, di mana penambahan dapat dilakukan jika stack belum penuh. Nah, kita contohkan saja. Nah, ini posisi stack. Ini wadahnya yang abu-abu itu adalah wadahnya. Wadahnya itu adalah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalkan secara prosedur itu akan ditanya. Nah, prosedur push X tip data S. Jadi
si stack itu kotaknya adalah S, terus kemudian N itu adalah isinya. Rumus secara teori atau secara algoritma yaitu jika S stack itu atas yang paling atas, S-nya itu adalah wadahnya. Jika stack as kurang dari N itu isiannya, kurang dari N total itu adalah 5, maka dia akan menambahkan 1. Maka secara algoritma dia ngecek atas bawahnya itu kan 0. Bila ini kurang dari 5, karena 5 adalah batas atasnya, maka dia akan menambahkan satu sisipan. Nah, tapi dicek dulu datanya masih kosong enggak. Secara algoritma jika data itu kosong, maka akan ditambahkan 1. Nah, seperti ini. Maka if S atas kurang dari N, maka then S atas plus 1 ditambahkan 1. Maka dia akan menambahkan sisi X, isi S atas adalah K itu nambah elemennya 1 push, seperti itu. Nah, lalu else stack sudah penuh. Ini karena else dia akan mengulang algoritmanya sampai di atas karena belum memenuhi batas ke 5. Nah, kita akan ulang lagi. S atas sudah plus 1, terus kemudian akan mengulang lagi. Nah, seperti ini. Karena S atas itu kurang dari N-nya itu kan 5, karena kita sudah settingnya adalah 5. Berarti dia akan menambahkan untuk nambah yang kedua. Jadi, S atas ditambah 1. Nah, seperti itu. Dia akan mengulang lagi. Karena S atas itu kurang dari 5, maka dia akan algoritma ngulang lagi, belum ke else apakah stack sudah penuh, belum ke situ. Dia akan ngulang sampai S plus S plus S plus, jadi plus 1 tambah F1. Nah, ini menambahkan atas terus sampai dengan kondisinya sudah terpenuhi. Nah, ketika kita sudah mengisi sampai ke atas semua, maka else stack sudah penuh, maka programnya selesai atau algoritmanya selesai. Itu di algoritma push, teori push. Nah, ketika kita stacknya udah penuh, maka algoritma kita sudahi atau sudah selesai. Nah, dari situlah yaitu konsep dari sebuah push itu menaruh. Lalu bagaimana menggunakan pop? Pop itu adalah menghapus elemen. Nah, secara definisi pop adalah menghapus elemen dari stack, di mana elemen yang dihapus adalah elemen terakhir, termasuk LIFO. Nah, ini kategori LIFO, last in first out. Nah, ini yang sudah saya singgung di awal waktu perjumpaan. Ada yang namanya LIFO, last in first out, atau elemen penghapus, di mana proses penghapusan dapat dilakukan jika stack tidak dalam keadaan kosong. Nah, gitu secara logika kalau misalkan tong kosong, kalau misalkan kita punya wadah tong terus kemudian nggak ada isi, nggak mungkin kan teman-teman mengeluarkan barang ada yang dalam tong. Maka teman-teman akan ngecek dulu nih, barang tersebut ada nggak di dalam kotak. Kalau tidak ada, ngapain dikeluarkan? Kalau misalkan ada barang yang ada di dalam kotak itu masih ada, maka itu akan dikeluarkan. Nah, ini disebut dengan pop. Menghapus elemen dari stack itu wadahnya, di mana elemen yang dihapus adalah elemen yang masuk terakhir tadi, tumpukan paling awal, paling akhir itu di atas, yang 5. Nah, atau elemen penghapus, di mana proses penghapusan dapat dilakukan jika stack dalam kosong. Nah, itu yang pertama adalah cek datanya ada yang enggak. Kalau kosong ya ngapain dikeluarin. Terus kemudian kalau datanya nggak ada, ngapain ya dikeluarin, udah kosong. Maka S atas, logikanya if S atas, tadi variabel S atas itu kurang dari 0, lebih dari 0, dan stack tidak kosong, maka dilakukan eksekusi dia minus 1 dikurangi 1 prosedurnya. Nah, kalau tadi push itu kan plus di S atas plus 1. Kalau sekarang minus 1, maka prosedurnya jika if S atas lebih dari 0, maka dia akan dikurangi 1. Lebih dari 0 kan berarti dia harus posisinya 0. 0 itu kan berarti kosong. Nah, kalau misalkan posisinya kan 5 penuh. Nah, ini di layar posisinya 5 penuh atas.
Nah, terus kemudian apa perintah selanjutnya? Maka S atas akan dikurangi minus 1. Nah, seperti itu. Posisinya sudah di 4. Lalu kita ulang lagi karena eh, apa namanya, if S atasnya masih lebih dari 0, maka lakukan pemugaman ulang. Nah, sampai lagi cek lagi apakah S atasnya kurang lebih dari 1, ya lebih dari 1, maka S atas dikurangi 1. Nah, seperti itu. Diulangi lagi, apakah S atas lebih dari 0? Ya, maka S atas dikurangi 1. Nah, sampai seterusnya. Jika sampai steknya kosong, maka itu sudah terakhir, tidak bisa digunakan. Karena konsep awal, ketika data itu kosong, maka tidak bisa dilakukan pengambilan atau penghapusan. Itu konsep start dengan operasi pub dan push. Terima kasih. Jangan lupa subscribe video ini. Kita akan coba dengan Google Colab untuk implementasikan pub dan push. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.